Kelihatan, Laura, Tia, Kang Heri, kelihatan ya? Rin, ketinggal Rin? Kelihatan. Ya Pak, kelihatan Pak. Tinggal di TAI. Iya Pak, kelihatan Pak. Wah, oke, di mana itu di Jingkang tuh bagus. Nah. Hadir ya Pak. Hadir aing lah. Teuing itu nu hadir mah bualain aing. Kita pakai masker teh katingali aing. Oh iya, katingali. Langsing ya namanya. Bapak mah. Nah, yang penting sehat semuanya ya. Nah, Iya Pak, amin. amin. Oke. Mana Bu udah itu ya? Pung naon is. Di mute semua kawan-kawan. Nah, ya, sip, ada instrukturnya, betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sampurasun. Sampurasun. Waalaikumsalam Pak. Wes, Laura ngartiin gitu ya, Sampurasun. Terima kasih hari ini sudah masuk kelas ya dengan susah saya. Bapak Niken baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantin baru kapan ini ya? Jadian pengantin baru. Amin Bapak doain. Amin. Ya, semoga lancar ya dan Amin Pak. semoga selalu sama-sama sangat Aryannya sampai kakek nenek nanti. Hanya maut yang memisahkan Niken dan Aryan. Amin. Tuh, diaminin sama berapa nih? 30 orang lebih. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Baik, kita mulai saja hari ini dengan kualitas kredit bank ya. Kualitas kredit bank, di bank itu ada kualitas kredit ya. Jadi teman-teman sering dengar ada yang sudah kategori backlist ya, kemudian call 1, call 2, call 3. Bagi teman-teman yang memang kerjanya di perbankan mungkin sudah tidak asing ya dengan kualitas kredit bank. Dan hal yang sangat menakutkan, bukan apa ya, pusing gitu ya, setiap rapat biasanya dibahas ini nih, kualitas kredit, bagaimana menekan tingkat kemacetan supaya bisa menjadi lancar kembali di saat COVID-19 ini luar biasa, susahnya bukan main ya. Nah, baik, kita mulai untuk perbankan, saya rasa sudah ini. Nah, ini kualitas kredit. Kualitas kredit itu apa? Nah, ini dapat dikatakan bahwa hubungan antar kreditur atau napi rapot lah, rapot nasabah anu nambut, nah gitu ya. Rapotnya bagaimana nih gitu kan. AI sebagai orang yang di desa juga mungkin sering ya di kedatangan walaupun warganya yang mengajukan kredit, ada yang bermasalah mungkin pernah didatangi oleh pihak perbankan ya. Nah, ini kaitannya dengan rapotnya. Rapotnya teh penteuna. Nah, nanti ada yang dimaksud dengan kurang lancar ya, ada yang diragukan, ada yang macet ya. Nah, itu software yang menghitung dan menjadikan muncul kolektibilitas itu ya, bukan manusia. Kalau manusia kan bisa dirubah-rubah ya, anu macet, supaya itu dicarekan ting atasan, robah-robah gitu kan. Karena macet itu ataupun kurang lancar itu ya, secara analisis kesehatan kita jadi jelek. Bahkan kalau kalau Lisrini, kalau Teh Teti menjadi kepala di unit itu, Teh Niken yang jadi kepala, itu kadang-kadang malu juga ya, beban juga itu. Selain secara langsung berdampak terhadap estimasi cash flow pendapatan, juga itu beban moral kita, karena di antara kepala unit, kepala cabang itu, di cabang kita nih yang banyak tingkat kemacetan, pusingnya bukan main ya. Nah, bagaimana? Sebetulnya ada banyak tindakan ya, ada preventif di awal sebelum pencairan kredit juga itu harus diminimalisir ya, jangan sembarangan. Karena kalau sudah terjadi itu penanganannya tidak mudah ya. Kadang-kadang datang ke rumahnya, orangnya ngegembok pantau atau keluar-luar. Kadang tesirikna oke di setingkat BPR ke bawah seperti koperasi BPR nu disampaikan oke siap gelut. Ini juga tidak mudah ya hal-hal seperti ini.
cek orang Sunda mah kieu teu cara jeung keur aya kahayang rek nginjeumna aduh ngaWA sapoe nepi ka 8 kali 10 kali. Nah, ari geus ngangsur di WA ku urang di pareuman diganti nomorna. Nah, ini hal-hal seperti ini yang termasuk dalam kategori kualitas kredit ya. Mungkin di Teh Teti tidak terlalu pusing ya, tapi Teti mungkin di briefing sering juga ya mendengar kata-kata ini ya dari pimpinan bahwa kualitas kredit kita jeblok nih, NPL kita ada di atas sekian persen, itu mungkin pasti dibahas di rapat sering mendengar. Komo Dan Pak Agus. berpengaruh juga sih, Pak. Oh, benar. Komo ayeuna keur Covid-nya Teh Teti ya. Bonus-bonus ge, lembur oge, beureunan can tunggu dibayar da eueuh estimasi ieu na cash in ya. Nah, inilah yang lebih kualitas kredit itu seperti tadi ya. Pak Jayadi di mute ku bapaknya punten. Nah, ini kemudian selanjutnya sebetulnya kita harus paham juga ya, ini review ke waktu pertemuan keberapa ya, keempat atau ketiga itu tentang manajemen lending, manajemen kredit, di situ ada unsur-unsur kredit. Jadi sebelum kualitas ini kredit ini muncul ya, entah itu lancar dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, kemudian diragukan dan macet, sebetulnya di sini kita harus paham nih untuk tindakan preventif. Jadi memang kejadian teh di awal teh bagian analis account officer harus paham nih tentang unsur-unsur kredit. Yang pertama kepercayaan, keyakinan dari si pemberi kredit dalam hal ini account officer dan manajemen ya bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali. Misalkan begini, kan di kepercayaan itu dikomprehensif, di dalamnya ada karakter, kemudian juga segalanya lah. Jadi yakin si Areja ini saat memberikan pinjaman ke Teh Rini, temennya pinjam 20.000, pasti mah balik deui manya teuing si Teh Rini 20.000 mah teu boga kan gitu. Kenapa bisa bilang begitu? Karena paham bahwa hari ini kapasitasnya sehari saja sama orang tuanya dikasih uang sakunya 200.000. Masa sih itu secara kapasiti. Jadi ada kepercayaan yang diolah sedemikian rupa di hati ini, entah itu secara eksplisit maupun tacit yang keahlian, insting gitu ya. Sehingga memutuskan, kasih aja segini. Oh, jangan segini turunin jangan 20.000, 15.000 aja karena 20. Itu ini ya, ada kepercayaan di hati ini gitu. Walaupun kalau nanti siapa ya, si Ajati di sini Tia, kalau memang nanti kerjanya di bank, itu akan ada semacam indikator-indikator ya untuk memperoleh keyakinan kepercayaan ini ya. Ada beberapa indikator yang dibawa, sebut saja di skema yang dibawanya itu ya. Tapi kalau account officer-nya sudah berpengalaman, kadang-kadang indikator itu tuh sudah tertalar gitu. Bahkan geus apal pisan, anu loba ngomong, anu loba ngajanjikeun, biasana kieu. Nah, itu kan dari situ ya. Komo anu kieu mah Teh Tia atuh sok we pangusahakeun, ibu mah, bapak mah, pokona mah sok we lah aya 10% kangge Teh Tia. Geus cana naon manehna geus atuh secara logika ge kumahanya mereka orang 10% ya kumaha atuh manehanana ya di situ. Tapi kan tidak semua juga mungkin yang menjanjikan begitu, juga ada kalanya baik ya. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu. Komo bagaimana kalau surveinya Ajati survei, Kang Reja survei. Begitu survei udah disampakeun amplop eta dina motor, dina mobil, dibuka 500.000. Itu akan mempengaruhi itu, sehingga unsur-unsur kredit, kepercayaan nanti sudah tidak murni lagi di situ karena terpengaruh. Ini hati-hati itu, hati-hati. Yang dirugikan siapa? Manajemen. Kita mah kadang-kadang paling jelek-jelek dipecat atau di resign, tapi manajemen nanti di akhir penanggung. Komo karyawan baru di situ kebagian naonnya tongkat estafet anu gorengna gitu. Nah, di situ. Nah, ini harus, dan manajemen harus selalu mensosialisasikan ini ke ilmu-ilmu ini ke para pegawainya, karena walaupun bukan kita yang melakukan secara pribadi, karyawan lain, tapi kan tetap secara ibarat kapal ya. Kita itu satu kapal, baik nakoda, bagian mesin. Pada saat bagian mesin pincang gitu, nggak bisa benerin mesin, kita nggak bisa bilang begini, itu memanehanana, orang mah di nakoda, orang mah di atas.
tetap kan kalau ada apa-apa dikelebuk mah semua gitu. Jadi tetap ini harus selalu, makanya selalu ada di briefing, di meeting itu untuk menyamakan, mensinergikan gitu bahwa kita ini satu visi gitu. Tidak bisa parsial sendiri-sendiri gitu. Itu ya. Dan biasanya di meeting itu juga jangan selalu bicara target. Oh itu teh geus kabayang da Neng Tia ya, Teng Ai mun rapat geus pasti aing meeting ayeuna dicalarekan. Geus pasti ayeuna meetingna ngomongin target. Itu tuh udah jenuh tuh karyawan teh. Sekali-kali mah ada spirit, motivasi yang menyejukkan, semacam ada ice breaking-nya gitu kan. Nanti suasananya sudah senang, lupa dulu dengan kegiatan rutinitas kita yang luar biasa puyeng gitu kan. Nah, setelah nanti enjoy ya, baru kita sedikit-sedikit ada teknik dan metodenya memang di briefing itu. Dan salah satu kepiawaian leader ya, pemimpin itu salah satunya adalah mampu memotivasi karyawannya atau teman-temannya, anak buahnya gitu. Memotivasi itu bukan berarti begini ya, Butia yang semangat ya, yang bukan hanya seperti itu dipanggil, tetapi dia punya metode khusus bagaimana di suasana yang genting pun dia tetap ada mampu memotivasi gitu. Gitu tuh. Karena kalau sudah motivasinya menegangkan, target kita susah, encan diusum Covid, angsuran seset, pendapatan jarang, gaji makin terpuruk, udah dimarahin, udah pusing aja tuh. Udah males datangnya juga ya. Gitu tuh. Jadi kalau si Areja nih sebagai leader punya teknik khusus, kadang-kadang udah yang Bapak mah kudu mikiran heula target orang ini ada sebuah sehingga anak buahnya aneh ya pemimpin yang ini mah udah genting begini malah diajak main, diajak itu sebenarnya ada metode khusus bagi dia mungkin. Itu juga aya anu keur ieu ngagasrok. Gimana ya? Si adiki, adik. Kita cari dulu. Teri ini buka. Oh, udah dimatiin. Udah sadar langsung ya. Terima kasih. Nah, kemudian unsur kredit yang kedua, waktu itu waktu. Ingat ya, waktu semakin panjang, semakin bersiko. Numawi, di kredit itu tidak ada yang lebih dari 3 tahun, kecuali investasi. Ya. Kalau investasi kan, lamun aja tinggal ambil rumah, misalkan, itu boleh 10 tahun, karena secara jangka waktu memang berisiko, tapi kan secara kolateral jaminannya kita enak gitu ya. Ada rumahnya, sertifikat kan masih di saya. Dia kan nyicil rumah dari saya mas. Rata-rata 3 tahun kan gitu. Nah, karena semakin panjang sok ayeuna teh ai aya rencangannya nambut acis 1 juta. Anu sasasi jeung anu 10 sasi berisiko mana? Berisiko anu 10 bulan kan? Karena kita, nah ini hubungannya dengan nomor 3. Karena semakin lama kredit diberikan semakin tinggi risikonya. Kenapa? Karena sejauh kemampuan manusia belum bisa menerobos hari depan. Apakah yakin gitu kan? Namun sebulan memberikan cek kasar nanti kecepang sebulan ge mulurna ka 2 bulan. Anu 10 sasi kan kita. Jadi semakin lama. Jadi ingat, bagian analis kredit harus paham ya. Dan yang paham itu lain manajer hunkul, lain manajer mah da meureun punya tanggung jawab ya gitu, biasanya suka paham ini gitu. Depikeun ka jero-jero nate dia itu ngadarah daging, tapi kan teman staf yang dibawa kadang-kadang tidak terlalu paham dengan ini, jadi sabodo gitu. Dia fokus ke job description dia saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi harus tertularkan, tersosialisasikan, sehingga dia punya jiwa memiliki, rasa memiliki, punya tanggung jawab yang sama bahwa kita hidup di sini, walaupun memang rezeki dari Allah, tetapi syariatnya kita di sini, yuk kita majukan. Nah, harus punya pola pikir seperti itu. Sepanjang karyawan tidak punya pola pikir seperti itu, spiritnya, dia tidak akan ini ya, apalagi dia pintar. Sehingga nantinya, nah disinilah mulai fraud itu terjadi. Walaupun kita punya anak buah yang tidak terlalu pintar, tapi selalu dibangun spirit yang sama sehingga oh ya baik Teh Tia, ya kita ini begini, oke lah saya kasihan dengan lembaga ini, saya sayang dengan. Nah spirit itu dibangun semua karyawan, semuanya akan bersinergi, rasa memilikinya. Coba Teh Ai di desa, kami di antara pakudu bikin kajugul, gaduh rasa memiliki, harus memajukan desa, dia sayang ke desanya.
totalitas yang ini kan. Adapun itu dampak-dampak saja. Tapi lain kalau niatnya aing tadi dia tidak neangan manya ke harti mah. Kan itu udah lain tuh. Spiritnya nanti akan berbeda. Dia akan mau melayani kalau ada apanya gitu ya. Nah, di sini juga karyawan spirit itu harus tertularkan. Makanya salah satu kepiawaian dari leader itu ya tadi ini harus mampu memotivasi ya gitu. Kadang-kadang saya melihat suka ada geningan duha bersama ataupun ngaji bersama ataupun apa itu sebetulnya untuk membangun spirit tadi bahwa kerja kita lillah sehingga saat mereka capek tidak target mereka itu tidak terlalu mengeluh pada akhirnya dia motivasinya menurun tapi dia sadar selalu diingatkan mungkin itu ke arah situ ya. Nah ini dari sisi resiko lebih ini review yang manajemen kredit pertemuan keempat kalau nggak salah ya sebelum ke kualitas kredit. Nah, unsur kredit yang ini ada objek kredit. Nah, ini juga saya rasa sudah ya. Cuma review sebelum ke analisis kredit. Nah, prinsip-prinsip peluncuran kredit, lending kredit ya, itu kepercayaan, prudensial, terus 5C. Masih ingat 5C apa saja? Karakter, capacity, kolateral, kondisi ekonomi, kapital ya. Nah, gitu. Ini juga review karena sebelum apabila analisis saat ini tadi unsur-unsur kredit, prinsip peluncuran kredit sudah baik, insya Allah dina ayana oge moal seueur teuing anu tadi kualitas kredit ada di kurang lancar, diragukan dan macet. Moal seueur teuing. Da aya mah pasti aya wae ya. Seperti Pak petani mau nyangkul sieun kuletak kakecretan. Nyanggeus tong jadi petani da ai kakecretan mah aya wae ngan caranya kita jangan terlalu banyak ke muka ke tangan gitu. Jadi bisnis perbankan juga nu macet mah pasti selalu ada, cuma bagaimana caranya jangan terlalu banyak gitu ya gitu. Jadi disinilah kita perlu memanage. Nah, kalau prinsip peluncuran kredit ini diantisipasi dengan baik, insya Allah di kejadian kedepannya tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau di sini di awalnya di manajemen lending ini tidak baik, maka jangan harap biasanya di kualitas kredit loba nu macet nah jadi batan nu lancar nah karena dari awal sudah salah. Dari awal benar pun kan perputaran waktu itu berubah terus kan kejadian. Bisa saja teh nu ti awalna geus bagus, prinsip peluncuran kredit dilaksanakan, unsur-unsur kredit tadi dilaksanakan. Ayak wae da perubahan kan, perubahan waktu, perubahan bisnis kan gitu ya. Lingkungan eksternal internal itu berubah cepat kan gitu. Ada cuma paling tidak kalau sudah diantisipasi seperti ini meureun moal seueur teuing gitu. Nah, jadi sebelum menerangkan kualitas kredit memang awalnya dari sini. Kalau tidak ada kehati-hatian 5C, apalagi tidak objektif ya. Tadi Teh Reja nerima ini amplop jeroana 1,5 juta. Nah, itu udah tidak normal lagi nih dengan prinsip-prinsip peluncuran kredit gitu. Nah, da berat tos dijanjikeun, da berat tos kapasihan gitu. Nah, itu udah nggak logis ya. Di desa oge samin teh sok aya kajantenan misal teh aing itu jalmi mampu tapi kumaha ye BLT bantuan UMKM nu 24 kudu meunang kudu diuruskeun ku desa sok engke aya lah kangge teh aya berarti yang aing ngurusna tuh karena ada itu hati-hati ya kalau di ekonomi syariah itu tidak boleh jadi apapun yang didapat walaupun itu punya banyak uang kalau diproses dari seperti itu tidak baik misalnya ya tapi mudah-mudahan tidak kejadian ya. Baik ini karena ini review saya anggap sudah ini ya karena ini yang ingin kita bahas sekarang ini ya. Jadi rapot di nasabah itu aya 5 aya kredit lancar eta mah tos teu kenging dimasalahkeun. Kahoyong masa dayana ge kredit lancar ya Kang Adik ya. Kang Adik kiki dijanengkeun manajer Bank Mandiri, kepala cabang Sumedang misalkan. Kredit lancar mah sadayana ge hoyong gitu ya. Yang kedua ada yang dalam bentuk pengawasan khusus. Dimonitor gitu si anu teh dalam perhatian khusus. Ada yang kategorinya sudah kurang lancar. Di teman-teman praktisi ada yang nyebut mungkin call 1, call 2, call 3 ya gitu. Itu silahkan. Secara arti substansi sebenarnya sama-sama saja. Cuma kalau kita di akademisi ya nyebutnya kurang lancar, diragukan, macet gitu.
Tapi pilih teman-teman apalagi di sini banyak praktisi perbankan, nah, ada di saya mah ya kol hiji kol dua sami-sami kene ya. Jadi jangan terlalu diperdebatkan. Jadi lima rapot iya. Kang Adik hoyong nu mana? Hoyong nu kredit lancar, hoyong nu macet. Kredit lancar ya Dik ya? Iya. Lancar atau Oh iya, itu lancar. Kalau lancar semua mah usaha perbankan Kang Adik buka cabang di mana-mana. Waduh, jadi bankir ya. Amin. Adik kita kerja di mana? Di Subang, di Sumedang. Di Sumedang, Pak. Oh, tapi Di Jatinangor. Oh, iya, Jatinangor. Tapi perasaan sering lihat Subang ya, kalau lihat di ininya. Emang tinggal Subang? Untuk kemarin ayah keproyogian. Ya. Baik. Terima kasih. Nah ini ya 5 ini yang kredit lancar yang apa? Tentu kredit yang digolongkan lancar ini adalah yang memenuhi kriteria pertama, mayarna tepat waktu, areja nasabah Bank BRI kedah ngangsur kaping 2 mayar, bahkan kaping hiji geus bayar. Nah, sepertos di BJB mah meureun para PNS tanggal 5 bayar tepat, orang gajinya aya di dinya ya Teh Disti ya. Rausnya dia mah kayak BRI punya TNI Polri yang gajinya viral melalui BRI. Jadi Menteri Keuangan bersama Mabes, Kepolisian dan Panglima TNI gitu ya. Jadi menyalurkan gajinya itu melalui BRI. Sehingga saat ada pembiayaan kredit melalui BRI, dia mah tinggal jebet. Jadi lah lancar. Kecuali tadi masihan kreditnya di atas kapasitas. Gaji dia 5 juta, dia memberikan plafon besar yang angsurannya 6 jutanya. Nya ngapeun atuh. Nah, itu masalah dari awal tadi, tidak memenuhi unsur kredit. Tapi rata-rata PNS pasti lancar. Orang gajinya ada di situ. Yang penting jangan salah melihat kapasitas saja. Nah, di dinya mah karakter agak dilupakan. Nah, orang gajinya ada di dia gitu kan. Jadi sedikit diuntungkan ya. Tapi saya suka melihat tidak petarung sejati itu mah karena dia mah sudah punya nasabah yang memang ya lain loyal, emang dipegang sama dia kok itu. Dan kalau kita ada di situ mah boleh tuh diturunkan lagi marginnya tong awis-awis teuing. Nah, kan kieu Areja. Kalau BPR mah ya, kalau ada nasabah macet, kemudian kudu diteang dah di suratan, diteang ka imahna. Emang nggak memerlukan biaya, pakai biaya tuh. Pas datang, yakin bayar, di imahna oge balik deui, isuk diteang deui sabaraha tah biaya. Besar, jadi untung gede oge sebenarnya kotor kene. Ari tadi pinjaman ke PNS, TNI Polri mah sebenarnya boga saeutik bersih. Sugan biaya survei sok ajati PNS golongan 3C misalnya gajina 6 juta. Sugan disurvei ka rumah ajati teu sidik we gajina kieu. Aya keneh mun gaji 6 juta angsuran maksimal 3 juta misalkan. 3 juta kan istri sama keluarga ajati kan kedah hidup meureun tidinya tah. Nyangke gajian teh tinggal debet. Nah, mungkin BPR Sumedang punya ini ya, apa tuh para pegawai desa ya, yang sekarang gaji mungkin viral di BPR Sumedang, itu tawaran tuh TTT itu. Tapi ingat kapasitasnya jangan melampaui kemampuan ya gitu. Jadi gaji 2 juta tong dipasihan 1 miliar, mau kuateun tah mayarna gitu. Jadi nanti ada hitungan-hitungannya. Nah, jelas ya, yang disebut lancar itu ya pembayaran tepat waktu, kemudian hubungan debitur dan bank baik gitu, dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. Gitu. Ini kalau yang mitranya usaha ya. Kemudian dokumentasinya kreditnya lengkap, jadi laporan neraca laba rugi IPNS matu kudu ngalaporkeun lah, tadi gajina ge aya di dinya. Gitu. Terus lah ia mah kedah dicarioskeun sadayana Bang hoyong kredit lancar seperti yang tadi Kang Ade Kiki katakan ya. Nah, yang kedua ada dalam perhatian khusus. Aduh, sebenarnya kalau dalam perhatian khusus senang ya kalau pacar mah. Jadi diperhatoskeun khusus. Tapi kalau di perbankan di kredit dalam perhatian khusus kita diawasi tuh. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari. Tilusasi berarti ya, tilusasi lebet-lebet. Nah, tapi masing-masing perbankan beda-beda ya. Ada yang menginginkan
30 hari saja dia udah dalam pengawasan. Jadi 1 bulan, ya silahkan. Kalau ini secara teori. Kalau secara praktek kan, Tia sebagai pimpinan mau merubah software di perbankan di situnya, pokoknya saya mau menghitung yang namanya, kalau misalkan nasabah kita lewat 30 hari nggak bayar, 1 bulan, langsung dalam pengawasan. Ya dirubah tuh di software, ya silahkan saja, sah-sah saja. Berarti perbankan Tia lebih, lebih safety, dia lebih mendetek gitu. Kalau ini kan 1 bulan dia belum dalam pengawasan, masih masih lancar merenang gitu. Kayak ke 90 hari, karena softwarenya merubah DPK gitu. Jadi harus. Nah, tapi bagi pemimpin yang supaya tidak tengah bongohan istilah namanya gitu, dia tadi ada yang merubah sistemnya jadi 30 hari untuk mawas diri, hati-hati, lebih prudensial, lebih safety gitu ya. Gitu dia akan merubah. Walaupun kalau secara software mungkin aturan perbankan itu tidak boleh dirubah-rubah misalkan ya di kebijakan pimpinannya, tapi dia suka mengekspor di Excel. Dia itu diekspor di Excel lah dia dirubah jadi 30. Itu mah untuk internal dia supaya dia lebih mawas diri, yang lebih dari 30 hari sudah dalam pengawasan khusus. Jadi nanti mantrinya kalau di BRI account office-nya sudah mengintensifkan gitu di WA. Ibu barangkali pusing tapi keganti nomor kasih nasabah oke. Jarang mengalami overdraft. Kadang-kadang loba pemindahan kudu tanggal 2 geus loba we alasan teh. Jati puntennya abdi kaping 2 kedah nama tapi ke kaping 10 udah geus ngomong ka mana we. Tarsok gitu tah. Udah ada ceruk overdraft gitu. Itu udah indikasi itu harus hati-hati ya seperti itu. Kemudian hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan tapi masih ada niat baik gitu ya, masih melaporkan. Cuma mungkin keadaan bisnis ya, keadaan bisnisnya menurun, ada saingan, kemudian ada Covid kayak sekarang. Bisa juga bisnisnya lagi aman-aman aja tapi saya pernah melihat kunaon atuh jadi teu bener kieu DPK padahal bisnisnya kurang lancar. Ternyata karena saking lancarnya usahanya maju, si carogena teh jadi seueur acis, ngaheureuyan istri nu saneh, jadi kaganggu keluargana ya masalah tuh. Padahal secara bisnis usaha tidak ada masalah. Eta ge banyak masalah kayak gitu. 2 bulan kemudian terjadi tuh perceraiannya. Pada saat kita lagi kok ditu we ka mantan salaki urang. Kan itu kena pusing tuh ya untuk perbankan kayak gitu. Nah, itu banyak juga kejadian. Jadi ini harus kita antisipasi karena kalau sudah kejadian repot, jangankan puluhan, ratusan juta, 1 juta giliur, saya macet. Karena dana kita ide nggak berputar di situ ya, nggak berputar di situ. Nah, pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipal. Nah, ini saya kira kalau DPK itu tidak terlalu ini ya, tapi kalau bisa ini pun jangan terlalu banyak muncul lah gitu. Tong abong kene ieu mah linde kene jangan ya. Sebisa mungkin kita kondisikan di lancar. Nah, kemudian ada kategori kurang lancar. Tak ieu mah tos 180 dinten sabaraha meureunnan kalau bagi berapa ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Tapi kalau secara praktisi itu kalamian teuing. Biasanya dia ada yang merubah ya. Kayak tadi DPK 30 hari dia langsung merubah bahwa itu dalam DPK. Kemudian ada juga 60 hari, 2 bulan, dia langsung kurang lancar gitu. Itu untuk warning, peringatan dini gitu ya, bahwa kalau sekarang ada yang berpendapat di praktisi, kalau secara akademisi misalkan kurang lancar 180 hari, wah saya kejebolan terus nih, uang nggak berputar di situ baru kurang lancar. Jadi kayak tadi, kalau masih 60 hari yang tadi itu masih belum DPK, dia masih posisi lancar. Padahal dia udah nunggak 1 bulan. Nah itu juga nggak mau tuh di praktisi itu. Dia merubah softwarenya. Kalaupun software itu udah jadi kebijakan pusat, tidak bisa dirubah. Biasanya kalau saya nih, Disti nih yang di Citradana, saya itu di ini aja Bu, di ekspor ke Excel. Di Excel aja yang menjadi laporan bahan meeting. Di anak buah mah kan. Iya, gitu ya Bu. Kalau 1 sampai 30 boleh menambahkan itu par gitu masuknya Pak, cuman belum merubah itu. Benar. Prioritas gitu.
Nah, gitu. Betul, betul. Nah, kan udah ngerasain tuh yang praktisi mah. Jadi kalau kita enjoy dengan software yang ilmu ini, wah anak buah gitu teh, wah Pak, ala lancar sadaya. Padahal 2 bulan itu malah layar. Karasana teh engke aneh. Ari kolektibilitas lala lancar, ari estimasi cash in, hesenya Bu Disti ya, Pak Agus tuh yang praktisi. Nah, ieu teh keur ngagaji ge minus wae karena analisis kualitas kredit banknya itu terlalu longgar gitu. Memang sih kalau di akademisnya mah di teori mah tak kayak gini, tapi dan di praktisi mah nggak mau kayak tadi. Jadi buat bahan rapat internal mah kita pakai yang tadi ya, yang preventif dini gitu. Jadi 30 hari sudah DPK, 2 bulan sudah kurang lancar sehingga bahan peringatan nih buat kita internal untuk mengintensifkan begitu. Tadi udah terus kealaman lah gitu ku praktisi malah. Kalau di teori mah ya begini tuh enak ya melajari kayak gini di praktek sama liur. Nah, ari kolektivitas lah lancar tadi 2 bulan 3 bulan temayar oke lancar kene can asup DPK. Tapi pendapatan suset ai gajieun biaya gede minus. Nah, kolektivitas lah lancar ai di situ kerasanya. Makanya dia pasti merubah strateginya gitu. Itu juga yang makanya kalau di akademisi ya tadi ada yang boleh diadop langsung, ada juga sering bilang ya orang praktisi kadang-kadang teori sama praktisi ada yang tidak bisa saya aplikasikan, ya itu silahkan ya karena secara praktisi malamun salah beresiko dengan dengan resiko, kalau di akademisi mah kalau salah resikonya nilai saja yang turun, tidak terlalu beresiko di usaha ya seperti itu. Ini kurang lancar. Kemudian ada diragukan. Nah, kalau di akademisi diragukan teh 180 hiji dugi ke 270 sabaraha sasinya. Pas kalamian teuing jadi nu hampir 10 sasi oge masih kena diragukan teh acan macet. Wah, ini mah ngejeleger mantennya, ieu mah. Di sini siapa ada Bu Teti siapa? Bu Disti masih di sini ya. Masih? Ya, sini. Pak, Nah, masih. dia ngejeleger manten, lamun software Anda seperti ini ya. Udah parah, udah warning kalau itu, Pak. Kalau ada jaminan udah harus ditarik. Iya, betul, Dari betul. PPK juga. Betul. Jadi abaikan saja, Kak. Tapi kan ini mah saya akademisi ya, kalau di buku mah memang seperti ini. Silahkan itu mah di otak-atik. Tapi ada juga ya software yang otoritasnya itu kan dari pusat yang ngatur adminnya. Kita tidak punya otoritas, tidak super user, jadi tidak bisa merubah-rubah. Tapi kan saya di anak buah mah strategi saya harus lancar. Makanya kalau saya dulu suka ekspor aja di Excel. Di Excel kita bikin lagi yang lebih yang lebih ketat gitu, yang lebih ketat. Nah, itulah yang untuk bahan rapat dengan teman-teman kita di anak buah sehingga teman-teman kita mengintensifkan. Dan biasanya kalau sosialisasi publikasi teknik dengan teman-teman kita anak buah tadi bagus, kalau saya jarang marahin, walaupun saya paham greget itu target, tapi saya suka ice breaking, diajak main, diajak goyo, sehingga di benak dia, aneh pimpinannya, kurang berhasil tapi ngajak ke, nah sudah enjoy, biasanya sudah seneng, kita masukin sedikit-sedikit, sehingga dengan metode itu, tapi belum tentu juga ya hari ini bisa ampuh tuh yang dulu saya lakukan. Dia itu seneng gitu. Nah pada saat seneng dikasih tugas itu dia dengan ikhlas. Bahkan dia seingin karena pola pikirnya ini kan usaha kita. Walaupun Tuhan yang ngasih rezeki ke kita, tetapi tempat kita hari ini di sini. Kita ingat anak istri kita ini secara syariat dari kita di sini. Kalau ini ada apa-apa kita juga ini. Sehingga pola pikir mereka, oh iya ya. Merasa memiliki dan mau memajukan. Nah, disitulah mulai bergerilya. Cek kasar mah capai ge meuni jiga teu karaseun capek gitu kan. Karena ada energi lain yang kita share spiritnya itu tuh ya. Tapi kalau kita datang terus kita marahin ya, itu enggak target. Wah, makin pada resign mereka. Pada saat kita ditinggalin semua, kita rekrut yang baru juga belum tentu yang baru menguasai ya. Kudu mamatahan deui eta teh Reja. Kemudian wilayahnya kudu dikenalkan, emang nggak mudah gitu juga mengenalkan, mengganti bongkar pasang seperti itu juga. Nah, lebih baik metodenya kayak tadi tuh ada semacam ya itulah kepiawaian bagian-bagian dari seorang leader ya. Ada banyak pemimpin tapi tidak punya jiwa leadership gitu. Pemimpin tapi tidak punya jiwa memimpin. Ada leader sih leader, tapi dia tidak leadership gitu ya.
Ada juga yang bukan leader tapi dia punya jiwa kepemimpinan gitu. Ada seperti itu ya di situ. Yang bagus adalah sudah dia leader, dia punya leadership gitu. Seperti itu yang bagus. Mungkin itu di ilmu MSDM ya. Ini diragukan. Yang macet, yang macet itu dia melampaui 270. Pak Misa dinten 30 hari saja rata ya. Berarti 270 itu berapa tuh? Berapa ya? 4, 5, 12 ya? 1 tahun ya? Waduh, terlalu lama ini. Keburu ngejeleger manten kita, collab manten tuh. Nih ya. Jadi untuk praktisi saya saranin ini silahkan di-update ya sedemikian rupa untuk lebih prudensial, untuk lebih safety, untuk lebih ketat gitu ya. Tapi untuk teman-teman di akademisi ya yang sekarang lagi belajar, kalau memang nanti ada pertanyaan UAS ya silahkan jawabannya seperti ini juga tidak salah ya, seperti itu. Karena memang akademisi seperti ini ya ngajarnya. Itu kredit macet. Jadi ada 5 ya kredit macet. Pusing dah kalau sudah kredit macet. Kebayang dari baki debat atau outstanding 10 miliar ya. Macet 50% aja, pusingnya bukan main. Selain nasabah penyimpan mau ngambil, itu kan uang nggak berputar tuh di situ, mandek ya, idle money beku ya di situ. Pusingnya, stresnya bukan main tuh. Supaya stres ini tidak terjadi, maka tindakan tadi saat di manajemen lending yang unsur-unsur kredit tadi patuhi dengan baik. Dipatuhi saja belum tentu, selalu ada yang jebol, kok mau tidak dipatuhi. Tapi tidak dipatuhinya kan Budisti mual apa? Karyawan Budisti di lapangan aya nu dibere amplop, sudah tidak independen dalam unsur-unsur ya. Ting anu dibere naon, kan kita tidak hafal, ya kan? Makanya pembinaan karyawan dalam briefing itu jangan hanya diberikan target saja, tapi bagaimana kita pola pikir dia. Apakah itu motivasinya terhadap agama gitu ya, bahwa ada sehingga dia nanti akan paham dengan itu gitu, seperti itu ya gitu. Jadi meeting teh tong target we terus gitu. Kadang-kadang orang oge nya adek Kiki cobi we gara Anda ge di Kecamatan Jatinangor sacaman nyorekan we target we gitu kan. Coba disentuh ya, dipuji. Sebenarnya kita ini mampu, cuma kita belum optimalkan. Wah, gitu seneng tuh anakku itu. Jadi diteke tapi teka rasain bahwa orang teker neke gitu tuh. Nah itu metode-metode seperti itu. Bisi Kang Ade Kiki ke jantan pemimpin. Nah itu ada teknik-teknik khusus seperti itu ya. Tapi jangan terlalu juga ya, karena nanti ada yang baper juga, bahaya juga. Jadi senang baper ke Ade Kiki, komo istri mau bahaya oke, ke istri nu di bumi cilaka pipas saya. Nah itu juga ya, dalam batas-batas juga ya, seperti itu juga. Nah itu ya 5 kualitas kredit ya. Udah terima kasih aja ini ya. Masa kan perasaan banyak ini. Udah ya habis. Habis ya. Barangkali nanti mau ada yang didiskusikan, tapi sebelumnya saya ingin memberikan ini ya. Barangkali nanti presentasinya silahkan. Tapi fasilitas Zoom-nya saya fasilitasi ya, Pujas, Reki ya. Cuma kan nanti ada kredit bermasalah nih dan macet, kemudian maksud saya penanganannya ya, apa di rescheduling, di restructuring, itu silahkan Anda presentasikan. Kemudian ada manajemen liabilities, manajemen kewajiban, ada manajemen modal bank, ada manajemen investasi. Saya kira bagi teman yang dipraktisi ini pekerjaan sehari-hari. Kemudian laporan keuangan dan rasio kesehatan bank, analisis kinerja bank. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok saja. Jadi siapin PPT-nya. Saat minggu depan presentasi yang nyiapin Zoom tetap kami STIE. Cuma kalau yang minggu depan presentasi misalkan Kang Ade Kiki sama Kang Aldi sama Kang Heri, ya siapin ya PPT-nya. Nanti share screen-nya saya buka, jadi Anda yang presentasi, saya menyimak, teman-teman menyimak, nanti diskusi gitu ya. Gitu. Zoom tenang, nggak usah beli Zoom sendiri. Nanti saya siapin seperti ini. Cuma nanti Anda yang presentasi di situ boleh, Kang Ade Kiki di rumahnya, kemudian Kang Heri, Kang Aldi di rumahnya. Nanti tinggal bagi-bagi saja kerjanya gitu ya, teman-teman gitu. Jadi yang presentasi Anda silakan, tapi melalui Zoom. Sepertinya gugus tugas kita sampai bulan Januari sepertinya masih tetap online seperti ini ya. Jadi
Nah, cuma kelompoknya Kang Farhan ada hadir di sini, Kang Farhan? Kalau hadir, silahkan dibagi cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Cuma kelompok pertama minggu depan harus siap ya. Jangan misalkan Tara Aulia itu di kelompok 1 minggu depan. Tapi malah yang presentasi kelompok ini tidak ada di Zoom ini, malah Audi yang nunggu. Jangan seperti itu ya, diusahakan kalau pas bagiannya, minggu bagiannya, itu yang presentasi harus sudah standby. Jadi kalau Isri ini 2 minggu ke depan nih, harus standby wayahna, minggu etak mah, kajian di schedule di kantornya. Duh, saya bagian presentasi nih di Zoom, ini, ya, wayahna ya, gitu. Itu udah mau lama lah, paling bisa jam, gitu. Seperti itu ya, jadi presentasinya lewat Zoom tapi kelompok Anda bisa ya, bisa dipahami kan ya, Rin? Bisa, Rin? Iya, Pak. Bisa, Rin lah tuh. Aya sinyal maka ngalih deui we, pan aya geus ngalih di mana ya? Bapak kalau presentasi lewat Zoom atau lewat video dibikin gitu sih, Pak? Lewat Zoom boleh ya, lewat Zoom ya, boleh ya, lewat Zoom. Lewat Zoom boleh, Pak. Boleh ya, boleh ya. Jadi kalau Anda pas presentasi, eta mah wayahna atuh tong dina HP, eta mah dina laptop pas presentasi ya. Karena Anda mungkin mau share screen, tapi kalau memang bisa di HP share screen-nya, mah enggak eta mah. Pas kredit we eta mah. Terus pami memang di bumi awon sinya nya sugan ke presentasi mah atuh di kantor, Kang Adi Kiki sugan di Jatinangor di kecamatan ngenge wifi keur pas presentasi mah. Ai pas nyimak ieu mah siga Kang Heri, Putri misalkan nuju di jalan, mangga teu sawios di mobil. Nah, kade dina motor bilih nembrag, hati-hati. Wios video di off-keun oke, Bapak selalu menghargai. Iya, mangga Aldi, gimana, Di? Minim kuota apa? Oh, belum beli kuota. Ya, itu memang saya juga bingung ya. Itu di sisi lain kewajiban Anda. Tapi kalau saya, asal Anda nge-WA ke saya, SMS ke saya, Pak saya nggak bisa nyimak karena nggak ada kuota. Saya tetap hadirkan. Tetapi nanti rekamannya Anda simak. Saya selalu begitu. Tapi konfirmasi dulu sebelumnya ya. Jangan tanpa ada keterangan, misalkan Pak Heri Riana, misalkan Pak, saya nggak bisa nyimak karena belum punya kuota, nggak punya uang. Nah, saya tetap hadirkan kalau ada konfirmasi. Tapi nanti rekamannya, tolong simak, kan tetap substansi materi mah hanging meren gitu. Nah, nggak, walaupun Pak Heri mah mungkin lah goreng-goreng nggak dipores we atau gratis mungkin si Kang Deni di dina. Misalkan teh ini. Jadi tadi sapotos Aldi, Kang Ade Kiki, itu sawios Bapak mah da eta mah kan benten-benten ari kedahna mah nya wayahna bonganna kulit tapi pan teu kituna nya da jalmi pan benten-benten kemampuanna gitu. Wios Bapak mah mangga we asal aya konfirmasi sebelumnya gitu. Nanti rekamannya saja disimak. Engke teh pas rekamannya disimak anggar teu boga kuota sugan ngilu heula di kantorna Ade Kiki aya wifi unduh heula geus diunduh mah lalajoan offline tah. Bisa kan ya diunduh dulu gitu. Nanti tonton offline ya. Putri bisa nyimak hari ini alhamdulillah ya. Nggak mual-mual lagi. Nggak bisa, Pak. Alhamdulillah ya, syukur. Silakan ada pertanyaan yang lainnya lagi? Selain tidak ada kuota, Aldi, jadi tidak apa-apa ya Aldi, kalau memang nggak ada kuota, jangan terlalu memberatkan, konfirmasi saja. Konfirmasi kumaha apa teu boga kuota? Boleh melalui WA teman, atas nama si Anu, Pak, izin, tidak bisa menyimak karena tidak punya uang untuk beli kuota. Tidak apa-apa, silahkan, mangga ya. Yang penting nanti video, engke wifi ngunduhna teu gaduh wae, sumping wae ka Bapak ke di kopina kana flash disk mangga ka kampus wae di rumah simak gitu materinya. Jadi fleksibel mangga lah gitu. Ada lagi yang lainnya? Pak Heri lagi off nggak kerja Pak? Pak Heri Riana? Kadanguan. Ada Kiki di Jatinangor ini di rumah.
menuju di bumi Pak. Oh ya, alhamdulillah. Lengkap. Kumaha kamari hasil konfirmasi kuota yang untuk mahasiswa kelas karyawan. Emang yang ngaturnya sih WK3 itu mah. Nah, pami aya informasi anu pigembirain mah mangga ya. Pami teh aya singga rampil wae rezekina gitu. Teh ai malah teh aya di bumi di desa we, di desa ini mah aya wifi kan. Atas Pak ya. Dengan gratisan ya. Iya Pak. Mangga yang lainnya ada lagi yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, itu silahkan dikerjakan ya PPT-nya. Nanti silahkan yang presentasi dilakukan ya mulai minggu depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau tidak ada kuota, mangga bade direkam video oge, angge nga-upload atau tiasa sok dikirim dulu ke Bapak. Engke Bapak orang uploadkeun. Hashtag keneh wae ka kampus engke orang uploadkeun. Itu ya Bang, fleksibel. Yang penting secara substansi, materi dan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan. Begitu saja saya kira ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dan harus didiskusikan, saya kira untuk hari ini cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalau ada benar, itu dari Allah, dari Tuhan, jelas. Kalau ada salah, itu kebodohan dan kehilapan. Saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.